Kembali lagi di 92,5 Maestro FM House with the Sound dalam program kita Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Yeay, dan seperti tagline kita, belajar dari anak muda. Ya, kita sedang melakukannya Kak Jo ya. Kita belajar banyak bahkan dari cara mengenal boyband yang terkini. Iya benar. Ya, dan hari ini Sobat Maestro kita masih akan lanjut lagi berbincang-bincang dengan seorang GD ya. Dimana satu anak muda yang begitu luar biasa yang sudah mempelajari dance yang konon katanya dia merasa cukup tertinggal dari teman-temannya. Baru belajar dari SMP tapi akhirnya dia menggelutinya dengan serius sampai hari ini akhirnya menjadi seorang profesional dancer ya. Bukan hanya itu, seorang anak muda yang luar biasa juga mencari semua kesibukan apapun yang bisa diambil gitu ya. Pagar Ayu bisa, kenapa enggak gitu ya. Jadi WO kenapa enggak diambil juga dan mengambil kuliah di dalam creative entrepreneurship ya. Dan menjadi dunia bisnis juga. Dan tadi sudah bercerita juga pengalaman di kuliah juga bisa menjadi juara juga dalam perlombaan bisnis yang dijalankan. Ikutan himpunan juga. Wah lengkap. Apalagi Kak Jo, mungkin Kak Jo ada satu lagi Kak yang tertinggal dari kata-kata Kak Jul tadi? Udah semua sih. Dan udah dia juga ya? aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan dance semuanya ya pokoknya ya. Acara-acara apapun dia ikutan loh. Itu yang luar biasa. Sudah masuk, lebih tepatnya sudah mulai masuk dalam dunia industri. Nah gitu itu. Ya. Meskipun kalau dibilang sekarang kesibukannya masih mencoba mengakhiri perkuliahannya, betul ya Diji ya? Ya lagi semester akhir banget ini, lagi skripsi. Lagi skripsi ya. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol lebih dalam lagi Kak Jo ya. Kita mau lebih ulik lagi. Tadi kita sudah lihat bagaimana perjalanan GD begitu luar biasa masuk industri TV sudah beberapa kali. Ke depan juga jadwal udah menunggu ya GD ya? Iya. Nah, ada. Ini keren banget sih. Ini Aku juga kalau misalnya masih muda pengen kayak gini nih. Pengen ya Kak Jo ya. Kayaknya dunia menarik sekali gitu ya. Betul. Ketemu orang-orang yang baru setiap hari, juga koreografinya selalu baru gitu. Tapi yang menarik, ada satu lagi pengalaman yang sangat menarik, yang sangat berkesan untuk seorang GD. Belum kita bahas di sesi yang pertama ya. Yaitu adalah menjadi seorang bagian juga ya, bagian dalam satu konser online yang diadakan oleh penyanyi yang sangat terkenal. Apa itu Kak Jo? Yura Yunita. Wah, benar ya Jiri ya? Ya betul, sempat jadi back dancernya Yura. Wow, Yura. menarik banget. Ini cerita sekali lagi ya, kita mulai dari gimana caranya bisa dapat pekerjaan bisa itu. Kayak gitu ya. Nah itu juga, jadi kan karena aku mau join company ini, aku harus di training gitu, di training sama koreografernya Kak Yura kebetulan. Terus memang company-nya aku ini yang punyanya itu adalah suaminya Kak Yura. Yang punyanya suaminya Kak Yura, Mas Done. Wow. Apakah suami juga dancer juga? Iya, dulunya ya. Dulunya ya. Makanya Kak Yura mau belajar dancer ya, kalau mau belajar dance kalau nggak salah nih ya. Sekarang tuh mau, ayo dong ngajarin aku gitu. Berarti ini penting juga ya punya pasangan yang bisa punya pasangan yang bisa support tuh penting banget, banget. Okay. Pengalaman ya, cowoknya nggak support, dan. Gitu. Seriusan langsung di-cut. Oh my god. Jadi pengalaman sebelum itu karena tidak disupport juga susah juga ya untuk karir ke depan juga cukup bermasalah. Lanjut lagi cerita dari Yura. Apa? Diajakin karena aku mentoringnya itu rajin, jadi aku kebetulan dapat langsung partneran aku. Jadi memang kita punya gestur yang badan yang mirip. Jadi yaudah dipasangin aja karena harus mirror-mirroran kan, Kak Yura pasti di tengah tuh. Ini kan udah pasti mirror gitu kan. Nah kebetulan dapat, terus dia udah diajakin ajak join sama yang benar-benar udah senior banget dibanding aku, jauh banget. Mereka kayak udah ngarir tuh dari pas aku masih SD, kayaknya mereka udah di TV. Ya yang kayak gitu, jadi kayak challenge banget sih. Aku kayak harus nyamain speednya mereka ngapa, terus gitu gesturnya mereka udah nari berpuluh-puluh tahun bareng, sedangkan aku kan baru nari sama mereka paling setahun gitu ya, atau kurang gitu ya, baru berapa bulan. Harus nyamain gestur sama mereka, itu challenge luar biasa sih. Dari latihan itu udah kayak deg-degan banget gitu, karena challenge-nya itu beban banget. Berapa lama tuh latihan untuk persiapan itu? Tuh kayak hampir sebulan 2 bulan sih. Untuk project ini doang ya? Dan terakhir awal-awal sih nggak gitu banyak, cuman terakhir tuh pas udah deket-deket syutingnya sempat diundur karena ada jadwal bentrok nggak salah. Udah gitu pas deket-deket situ tuh mulai diintens banget kan. Kita latihan tuh sehari sampai 6 jam. 6 jam. Jadi kita masuk masih terang, keluar tuh udah gelap, udah pasti. Itu mendekati syutingnya ya? Syutingnya betul. Hampir setiap hari itu? Hampir.
Wah. dalam Tapi di seminggu. Bandung kan latihan? Di Bandung, di Bandung. Oh, persiapannya semua di Bandung. Persiapannya semua di Wow, Bandung. 6 jam sehari loh 6 Kak. Kan tadi persiapannya. bertemu yang profesional juga nih Kak Jo ya. Mm-mm. Sempat ada rasa mindernya nggak? Ada. Karena tadinya tuh aku pasti mirrornya sama nih orang kan yang maksudnya ya setara lah gitu, Betul, tuh masih betul. sama lah gitu. Aha. Tiba-tiba tuh ada mencar formasi yang aku tuh dipasangin sama salah satu senior yang salah satu itu senior bangetnya itu. Oke. Itu aku sempet kaget panik sih karena badannya beda banget. Jadi dia tuh luas banget ngambilnya, sedangkan aku tuh masih seuprit gitu karena nggak pede gitu kan awalnya. Iya. Terus kayak pas ini harus bisa ya, harus sama ya di kamera gitu segala macam. Wah aku nge-push banget itu pada pas partneran sama dia, pas udah pisah lagi mah enggak, udah gitu aja. Tapi di part itu nih akhirnya Di merasa part berhasil itu nggak? merasa berhasil. Pas Berhasil? dia bilang bagus sama Oh. dia dipuji gue kayak oh iya ya Kak, Wah. makasih gitu. Wow. Tapi kita belajar juga ya kalau misalnya kita justru minder, kita malah jadi nggak bisa maksimal Iya, gitu ya. jadi nggak maksimal, malah jadinya di komen. Tapi mereka selalu, kebetulan yang aku dapat komunitasnya memang baik-baik, selalu ngasih tahu aku yang baik-baik juga gitu. Jadi emang buat ngebangun kita ke depannya nih, kamu tuh kalau mau jadi profesional harus gini, kamu tuh kalau di kamera gini, kalau di ini tuh gini Wah. gitu. Di Yura itu bener-bener semuanya ngasih tahu aku yang baik-baik gitu. Karena emang kebetulan aku paling kecil. Oh, Di situ bener-bener paling kecil, paling paling kecil. kecil. Jadi yang sudah jadi profesional, sudah usia dan produktif, kamu masih kuliah gitu Iya, ya. aku masih kuliah sendiri, yang lainnya udah lulus, udah kerja, udah segala macam. Tapi gimana waktu kamu saat di Yura, setiap hari harus latihan 6 jam sehari, kuliah kan juga masih berjalan nih. Iya, kebetulan kuliahnya lagi santai waktu itu, kayak cuma mentoring bisnis kan. Jadi kayak seminggu cuma sekali, asal bisnisnya jalan aja gitu. Ya sempat keteteran sih sebenarnya. karena jadi pusing gitu ya, ini latihannya lama banget gitu kan. Biasanya cuma 3 jam, 2 jam cukup gitu kan, masih lama. Ini 6 jam bisa apa-apa udah gitu, kayak pulang juga masih mikir, harusnya masih jelek gitu ya. Gimana besok udah latihan lagi, beda lagi koreonya kan gak cuma selagu kan waktu Betul, itu betul. kita 3 lagu kok nggak salah. 3 lagu full waktu itu. 3 lagu 3 full. lagu full dan emang harus pas konser itu dimintanya one take. Jadi One take. emang harus kita udah hafal mati gitu. Nggak boleh salah satu, nggak boleh salah dua, nggak boleh. Kebayang gak Jo ya bebannya juga misalnya, oh ini one take nih. Kalau aku sendiri yang salah dari semua orang yang bermain di sana, terus akhirnya gagal take ulang gara-gara aku, kan bebannya sangat tinggi Iya, sekali itu ya. udah pasti itu dimarahin banget dan bisa di blacklist. Maksudnya di blacklist dari Oh my pekerjaan selanjutnya. Wow, tantangannya itu ya. Iya Aku lumayan salah, berat sih. karirku Iya. habis. Karirku gitu ya. Seriusan langsung Iya. udahan. Lah, udahan kalau enggak ya nantilah ya kalau udah kesalahan tuh kayak dipundurin dulu gitu. Jadi kalau ibaratnya ngantri, lu ngantri lagi dulu deh bentar gitu. Wow, ini Padahal juga. udah di depan gitu, cuma suruh Iya. ngantri lagi ke bawah. Benar. Kita cuma bisa lihat enaknya doang ya. Ditampil di TV, di YouTube, ada Yuranya, ada kitanya gitu ya. Ini nih pengorbanannya. Perjuangannya belum selesai sampai di situ Kak Jo. Oh, iya. Katanya perjuangannya juga untuk ada di area dance-nya itu juga butuh perjuangan katanya jadi Iya, ya. itu kan kita konsernya online ya kebetulan. Jadi kan namanya take video dan itu tuh di day itu tuh sampai 2 hari nggak salah, 2 hari full dari pagi sampai malam banget sampai subuh. Mhm. Itu tuh bener-bener waktu itu Bandung lagi hujan dan kita tuh take-nya di hutan. Jadi di hutan Oh yang my. buat camping, tapi itu juga aku baru tahu sih ada tempat itu maksudnya. Biasa tuh saya luarnya tuh tempat wisata. Jadi pas masuk ke dalam itu tuh kayak tempat camping yang bener-bener kayak banyak banget ya binatang gitu ya, terus lapang terbuka dan kondisinya waktu itu hari pertama tuh hujan seharian dan dinginnya ampun banget. Kita lihat my. kabut turun, bener-bener kabut turun gitu. Itu dari pagi sampai malam dan hari pertama tuh kita nggak menghasilkan apa-apa. Kita nggak syuting apa-apa. Karena Padahal udah cuacanya datang atau iya, seperti apa? karena cuacanya kita nggak bisa syuting. Akhirnya menginap di sana. Nggak turun lagi ke bawah ke penginapan besok pagi jadinya ada schedule. Jadi harusnya kita tuh hari itu kita beresin pagi dua lagu nggak salah 2 lagu tapi cuma kegarap 1 yang nggak ada dance-nya. Jadi kita cuma jadi back dancernya bener-bener kayak cuma diem-diem doang gini-gini doang gitu ikut lagu yang slow gitu. Tapi yang harusnya take di situ itu nggak jadi karena hujan nggak bisa seharian. Padahal kita udah nunggu dari jam 7 jam 8 udah standby sampai malam sampai jam 6 jam 8 tadinya tuh dia udah mau take malam aja udah lumayan gerimis. Pas kita take yang berhasil 1 itu gerimis kondisinya jadi nggak bener-bener ini hebat Kayura sih. Udah gitu Luar biasa ya. udah gitu pas malam mau di take nggak bisa ternyata scene-nya harus pagi harus terang katanya karena lagunya lagu awal. Oh ya udah deh kalian maaf ya kata tim Kayuranya take lagi ya pagi besok jam 6. Itu udah bagian kamu udah standby dengan make up dan Udah. segala macam. Udah. Jadi Wow. kembali besok pagi make up Ya lagi. padahal tadinya besok paginya tuh kita nggak ada schedule, adanya tuh di sore.
Oke. di sore dan itu indoor. Ya, jadi kita aman kan. Harusnya pagi tuh nggak ada apa-apa. Mm-mm. Harus standby itu siang kan lumayan kan bisa tidur bisa apa. Iya. Nggak bisa ya maaf banget ini mah kalian harus take pagi-pagi ke situ lagi jadinya. Wow, ya. Dan tim kayuranya juga bayar lagi tempatnya. Iya, jadi kayak Iya, 2 kali iya, pembayaran ya. dua kali. Wow, bener ya, perjuangan itu luar biasa itu loh. karena hujan, karena kendala hujan doang seharian. Iya, iya. Di sini kita bisa melihat bahwa saat kita menonton di YouTube gitu ya, Mhm. wah hanya segitu saja 1 jam selesai. Di balik itu perjuangannya yang tidak main-main. Dua hari. Dari kayurannya sendiri juga luar biasa. Iya loh. Orang di balik itu pun juga nggak kalah luar biasa gitu Betul, ya. betul. Wow, akhirnya ini satu mahakarya ya. Kalau Kak Jo sendiri ya melihat puas banget gitu. Iya benar. Ya. Betul setiap waktu awal-awal ya kita Iya. ya nontonin terus ya setiap hari. Saya termasuk orang yang sangat sering menonton karena terpukau juga dengan Iya, dan itu keren bagus. banget di situ kayurannya. Bagus. Astaga. koreografernya juga bagus, lagu-lagunya juga Iya, bagus, dan yang lebih istimewa lagi, kok kayak wajah kenal siapa ini? Ternyata ada satu GD waktu itu nongol, wah menarik. Wah. Harus diundang di Maestro Youth Channel. Untungnya hari ini terwujud Kak Jo ya. Iya, Kita iya. bisa ajak ngobrol-ngobrol di tempat ini juga. Tapi tadi Kak Jo ya, sebelum kita memulai untuk live di tempat ini juga, Iya. kita sempat ngobrol sama GD juga. Katanya kalau jadi seorang dancer ada tantangan. Betul. Yang harus dituntut menjadi seorang profesional dancer. Betul ya Jadi ya? Iya banyak. Apakah itu? Banyak sih dari konsistennya kita datang gitu atau segala macamnya dari kadang pakaian juga kalau misalnya GR ini udah latihan terakhir nih ditentuin nih kayak kita gitu sekarang hitam-hitam gitu ya bajunya terus ada satu nggak merhatiin gitu misalnya dia pakai ada putihnya atau misalnya celana putih atau misalnya jadi pakai pink lah black pink gitu kan dia langsung nih job selanjutnya jangan panggil deh gitu itu pertama jadi Perkara baju kita di Perkara gladi baju resik loh. Seriusan. kalau disuruh hitam harus hitam. Kalau misalnya salah cari pinjaman, kalau nggak gojekin sekarang gitu sebelum mulai gitu. Harus. Oh my god. Harus. Itu GR loh. JR. JR-nya pun nggak ada, maksudnya nggak ada orang kliennya juga nggak datang. Iya. Kayak cuma kita doang. Iya. Hanya ya orang-orang dalamnya aja nonton ya. Ya, Dan ya. itu nggak direkam juga. Dia direkam untuk dikasih nih portofolio terakhir gitu. Tapi Oh. harus kompak semuanya gitu. Oh mungkin karena rekaman juga kali ya. Karena rekaman, jadinya. coba gambar gitu. Udah Konsisten, gitu, baju, apalagi nih Jadi? berat badan. Berat badan. Ternyata ada syarat Saya khusus agak nih. mundur kayaknya kalau ini. Kak Jo udah mulai mundur 1 langkah. Coba kita tanya Jadi kenapa tentang berat Sebenarnya badan? bukan berat badannya secara langsung sih, tapi lebih ke proporsi tubuhnya aja. Kalau bisa sih terlihat lebih bagus di kamera. Karena kalau di kamera kan meskipun kita ngerasa udah kurus, tapi kadang di kamera kok jadi lebih besar gitu. Iya benar loh. Ya kan? Betul. Ya kan kalau kita ambil gambar selfie atau kita bikin video sendiri juga kok kayak gendut ya gitu. Nah itu gimana kalau masuk industri kita harus terlihat bagus di kamera. Oke, kalau kita lihat dari kan kita bisa menyaksikan di YouTube ya di Maestro Radio Bandung. Iya. Sepertinya untuk tubuh Jadi sudah proporsional sekali gitu ya. Sudah oke kalau menurut Udah aman saya. berarti ya. Kalau di dance enggak, aku harus turunin lagi. Ini karena pandemi naik berat badannya. Wow. Saya Jadi merasa tersindir sekali kalau kayak gitu ya. segini masih belum loh katanya loh Kak Jo ya. Jadi ternyata masih ada tuntutan lagi harus menurunkan berat badan lagi. harus turunin. Wow. Kurus itu- kering kali ya. Enggak juga kalau kurus kering tuh jelek juga. Jelek kan itu. Jelek karena jadi powernya kurang kan. Otot gitu. ya mainannya. Iya, mainnya lebih ke otot. Wah, Kalau serba bisa salah ya. nggak Kurus apa-apa, kekurusan, nggak apa-apa berat nggak keberatan. apa-apa berat, tapi otot gitu. Oh. Jangan lemak. Kalau aku masih lemak. Berarti olahraga juga rutin harus dilakukan ya? Olahraga harus kayak workout gitu segala macam harusnya harus. Cuma kan nggak males ya. Iya. Kita di sini aja Manusiawi yang sekali tahu ya jadi ya. Manusiawi, Apa aku adanya sih. ya. Oke, tapi ya sekali lagi ya kalau kita sudah sadar itu adalah tuntutan pekerjaan, walaupun kadang-kadang malas juga, aku yakin sih jadi bukan tipe orang yang malas terus nggak dikerjain. Betul. Pasti juga workout akan dikerjakan meskipun ada rasa malas. Sebentar. Gitu. Kalau workout berarti harus ada juga tambahan dari sistem makanannya. Itu Bisa. makanannya juga sama dijaga. Sebenarnya kalau makanan sih kalau kita lagi banyak latihan akan lupa makan. Oh, Iya terus makin lemes dong kita. Enggak. Tepar. Enggak Oh, sih, oh, kayak makan dikit langsung keisi lagi gitu kayak karena harus latihan gitu. Oh, Iya. kalau Jadi misalnya kadang aku sih lupa. kelekeben, sakit perut. dibanding sakit perut atau apa tuh baru kerasa lapar segala macam pas sampai rumah misalnya udah beres sampai rumah. Oh iya ya lupa belum makan siang gitu. Belum makan sore ya, lupa. tapi ini kebiasaan banyak orang ya. Iya. Kalau sedang sibuk dalam satu profesi pekerjaan
pekerjaan yang kita sukai, Betul kita sih. suka lupa waktu dan saat lupa waktu ini karena lupa makan juga sangat sering terjadi Iya, gitu ya. Jadi makan mah apa aja lah gitu dah. Kalau misalnya kitanya rajin olahraga, rajin dance juga kebakar sendiri gitu. Oh. Dan Iya. lupa sendiri gitu. Jadi Tapi nggak pernah sampai sakit lambung apa segala macam gara-gara. enggak, kebetulan enggak pernah. Oke. Karena sambil dance juga bentuk olahraga kita sebenarnya ya, olahraga. berkeringat Sip, juga sip. dan lain-lain. Yap. Tapi kalau sedang tidak ada kegiatan, Iya. ini jadi makannya apakah juga, aduh, Iya benar. gak boleh lemak nih, aduh gak Mm-mm. boleh goreng-gorengan Enggak gitu. sih, aku sih cuek sih. Cuek ya? Cuma memang dari dulu makan kayak nasi gitu-gitunya tuh dikit. Jadi Oh. emang banyaknya sayurnya. Aku lebih banyak ngemil Oke. dibanding makan utamanya gitu. Karbonya Hmm. sedikit. Ngemilnya Karbonya asin dikit. atau manis tuh? Pedes. Wah, ini. Nah inilah bersyukur kalau Udah manis. makannya jadwalnya nggak teratur, suka makan pedas, hati-hati jadi ya. Ya, lambung kamu Jin, aduh. Oke ya. Hmm. Tapi itulah tuntutan-tuntutan gitu ya. Ya. Jadi untuk Sobat Maestro, anak-anak muda yang mendengarkan juga, aku pengen jadi seorang profesional dancer, ada juga nih tuntutan yang harus dijalankan gitu Betul. ya. Dan itu kalau nggak mau, ya itu nggak akan bisa membuat kita menjadi profesional dancer. benar. Gitu. Dan poin pertama tadi juga menarik. Tadi jadi berbicara tentang konsisten. Betul. Nah ini tema ini akan kita angkat ya Kak Jo ya. Nah, Pas ya. karena hari ini Kak Jo sudah akan sharing sesuatu untuk kita di kesempatan kali ini. Sharing tentang apa sih Kak Jo? Hari ini konsisten itu perlu diingat bahwa konsistensi itu merupakan kunci keberhasilan kita untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Karena konsisten itu kan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Mhm. Sebenarnya sama polanya, tapi waktunya yang lama, yaitu jangka waktunya. Jadi bukannya dalam sehari, 2 hari, jadi ada prosesnya Kak. Oke. Gitu. Dan sekarang yang aku mau kasih tahu juga nih buat Sobat Maestro adalah cara gimana kita bisa konsisten. Seperti itu. Oke, apa nih tips yang akan diberikan Kak Jo di hari ini untuk kita sama-sama bisa belajar untuk bisa konsisten sama seperti yang dicontohkan oleh Jidi ya, Iya. yang sudah berlatih dance dari SMP bahkan sampai hari ini terus berlatih. Silakan Kak Jo. Oke, yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan juga komitmen. Sebenarnya itu langkah awal dan juga dasarnya. Karena kita harus tahu nih, apa sih sebenarnya yang kita suka, apa yang kita inginkan, dan apa tujuan kita ke depannya. Seperti itu. Kalau misalkan dari Jidi sendiri, pernah nggak memikirkan hal seperti itu? Pernah. Dan Oke. maksudnya pernah juga kayak belum kelihatan gitu kan industrinya segala macam. Jadi kayak belum tahu tujuannya kemana tuh, sempat mau berhenti. Cuma pas udah lihat, oh oke, ini tujuannya gitu, kayak pengen ke situ gitu, pengen kayak gitu pengen kayak Oke. gitu. Berarti kamu sempat lakukan survei juga Jidi? Iya, sempat lihat nyari-nyari gitu, kayak sempat si mama juga sempat kayak ngapain sih kamu gitu. Nah itu pasti namanya mami tuh gitu Iya, kan. Orang ngapain tua sih? tuh selalu pengen tahu. Apalagi ya juga. orang tua kan kayak dance tuh suatu hal yang lumayan tabu ya, Hmm. maksudnya. Betul, Ya dari kan? pakaian ya. Dari pakaian terus dulunya dance kan agak Bener, gimana bener. gitu ya. Betul. Jadi itu dia aku ngomong, nih aku udah jelas tujuannya gini nih, aku kasih lihat, aku ngasih kepercayaan lah, aku kasih ke si mama. Hmm. Kalau tujuan aku tuh jelas dan orang-orangnya jelas. Oke. Tapi semua by fakta berarti ya. Ya, Betul sekali. Kadang-kadang remaja suka melupakan faktanya nggak tahu, pokoknya dia debat aja dulu gitu iya, kan. by Intinya seperti itu. Sedangkan orang tua sangat butuh yang namanya fakta ya Kak Jo ya. Betul. Nah ini bagaimana kita membuktikan lewat fakta, lewat itu mungkin prestasi atau Betul. data-data yang benar-benar kita cari tahu. Nih loh industrinya jelas mah, dari Benar. mungkin penghasilannya, Benar. pergaulannya juga positif. Semoga orang tua kita juga oke, aku percayakan deh anak aku untuk terjun serius di dunia dance. Betul banget. Oke, itu poin pertama Kak Jo ya. Lalu poin selanjutnya nih apa nih Yang Kak Jo? kedua adalah fokus pada satu hal. Kadang-kadang tuh kita pengen semuanya dicoba, tapi kita nggak tahu fokusnya yang mana sih. Sebenarnya tujuan kita tuh yang mana gitu. Dan jadinya kalau misalnya kita udah fokus sama satu hal itu akan melekat pada kita dan menjadi bagian diri kita. Seperti itu sebenarnya. Oke. Apakah Jidi seperti ini ya? Walaupun fun fact-nya aku pernah dengar gitu ya. Kalau menyebut nama Jidi di kampusnya, semua orang langsung pikirnya dance. Bener gak sih Jidi? ya benar, sempat kayak gitu. Nah, betul. Wow. Berarti identitas diri kita tuh udah kelihatan kan gitu. Ya, dance padahal ngelakuinnya banyak ya. Iya, padahal kalau kita Cuma ngobrol tadi dance kan doang ya. bisnis dia jalankan Iya. gitu ya. Tadi WO, Pagerayu. Tapi kalau ngomong Jidi di kampusnya langsung dance gitu ya. Itu memang sengaja kamu buat bentuk untuk sampai branding diri kamu adalah seorang dancer atau memang itu terjadi dengan sendirinya Jidi? Terjadi dengan sendirinya, teman-teman nganggapnya gitu, ya oke. Selama bagus ya, kebaikan itu positif kan, gak Betul. semua orang bisa jadi dancer gitu. Bener sih. Dan itu memang perjuangan banget dari awal kamu bangun loh.
sampai Gitu. bisa sekarang kan. Dan Lumayan. akhirnya jadi mungkin memang fokus tanpa disadari Kak Jo ya. Benar, Kalau benar. kita ngobrol di beberapa jam ke belakang gitu ya, kan jadi memang mencoba banyak hal. Betul. Tapi saat dia mencoba banyak hal, mungkin juga dia memilah ini kayaknya bukan bidang aku deh. Betul. Tapi kayak audience ini bidang aku banget. Benar, Coba benar. kita tanyakan benar atau enggak. Sempat nggak jadi nyobain satu bidang? Kayaknya enggak deh, aku nggak cocok di sini. Akhirnya kamu keluar dari bidang itu. Sempat. Apa itu? Bidang apa? Nyanyi. Jadi aku sempat di casting untuk girl band Indonesia, Oke. salah satu girl band Indonesia. Cuma aku kayaknya enggak deh, aku milih dance-nya aja gitu. Oh, Karena oke. kayaknya nggak ada bakat nyanyi gitu. Meskipun sebenarnya kayak bisa dilatih, cuma kayak Ya. nggak deh, nggak mau deh. Kayak ya Oke. lebih pengen udahlah aku mau fokusin di dance-nya aja, dancernya aja gitu. Oke, tapi sebenarnya penilaian gak bisa nyanyi itu dari Jidi sendiri atau dari memang yang pas orang lihatnya? Dari aku sendiri, Oke. nggak pede aja gitu. Ngerasa Kayak, diri kayak ya, kayaknya enggak deh Kayaknya gitu ya. enggak deh gitu, enggak ini juga kalau hatinya ke sana nanti ngelakuinnya pergi di industri gini, di entertainment gitu ya. Betul. Akan katakan gitu kita Iya, nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Betul, daripada kita mencoba sesuatu yang kita dari awal udah gak terlalu suka gitu ya. Nanti latihannya juga akan susah. Tapi kalau kayak dance tadi tertinggal juga kalau selama suka akhirnya bisa dikejar dan berhasil. Iya Ya. benar. Orang bilang katanya telat tapi dia sendiri bisa kok ngejar-ngejar orang itu. Itulah ya. Dan kita sudah masuk poin yang kedua. Iya. Selanjutnya nih Kak Jo, apa? nih? Itu teratur membuat agenda. Sebenarnya ini untuk pemula sebenarnya ya. Di Oke. awal-awal kita nggak tahu nih apa sih sebenarnya kegiatan yang kita suka dulu. Mhm. Apa tujuan kita gitu kan. Nah setelah kita kegambar, mulai itu membuat agenda agar kita punya jadwal teratur. Seperti itu sih di Nah, awalinya. Kita coba tanya agenda dari seorang Jidi ya. Mungkin apakah karena agendanya semua dance sampai Jidi mah pasti dance. Apakah terlihat dari agendanya? Kita coba lihat agenda harian dari Jidi. Boleh cerita nggak Jidi? Agenda hidup Kalau kamu aku gimana? agenda sih kayaknya lebih ke kalender kali ya. Kalau kalender aku cuma nandain latihan dance aja. Itu terlihat ya. Iya, Bagaimana dia mengutamakan dance. Biasanya. Jadi fokusnya yang dance aja gitu ya. Biar nggak bentrok. Saya kayak kemarin sempat ada bentrok tuh karena aku sih miss dari aku nggak ngeh dan aku nggak nyatet di kalendernya, aku lupa gitu. Terus miss bentrok ternyata latihannya karena dia baru ngejadwalin gitu. Terus bentrok ya jadi nggak enak kan, minta maaf ke segala macam gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau jadwal sehari-hari biasa aku udah tentuin kayak misalnya aku jam segini ngapain, pulang ngapain, itu udah di otak sendiri gitu. Nah itu kan sudah terbiasa ya. Udah biasa, betul. Bener ya? Lebih ke udah biasa. Betul. Kayak wayah nawe gitu ngerjainnya malam-malam gitu. Ada yang harus dikorbankan ya itu malam hari Nah, banyak malam-malam kegiatan ya, harus dilakukan. Ya udah lakuin pagi-pagi kosong kerjain dulu gitu. Nah benar sih, itu kalau dia ya. enggak kita nggak akan sempat lagi ngakuin namanya. Maksudnya gini, sebagai mahasiswa tetap kita tuh mengejar pendidikan dulu, baru kita bisa ke hobi kita. Seperti itu. Betul. Dan sebenarnya Jidi sudah mempraktekkan ya untuk Betul. mengagendakan. Bedanya mungkin karena Jidi sudah sering melakukannya. Terbiasa. Tadi katanya Jidi gitu di kan. kepala nih ya. Iya. Nah, tapi buat sobat maestro yang kata Kak Jo tadi, kalau untuk pemula rasanya perlu untuk mungkin mencatat gitu Betul. ya. Lebih spesifik lagi supaya tidak terlupakan, jadwalnya bisa diagendakan dengan lebih baik lagi. Betul banget. Wow, ini poin ketiga Kak Jo ya. Yes. Masuk poin terakhir di kesempatan hari yang ini keempat, apa? paling terakhir adalah jangan terlalu fokus dengan hasil. Ini yang paling sangat amat menegur juga gitu ya. Saat kita fokus sama hasil, kita tuh akan mudah kecewa dan juga menurunkan konsistensinya. Kemarin udah latihan ini itu tapi enggak, dia masih tetap gagal. Tapi saat kita fokusnya sama prosesnya, konsistennya kita, semuanya itu akan ngalir begitu aja. Yang tadi juga Jidi udah pernah bilang bahwa proses itu tidak mengkhianatkan hasil gitu ya. Jadi pasti akan ada. Dan perlu diingat juga saat ada hasilnya itu sebagai hadiah buat kita, jerih lelah kita. Itu prinsip yang Jidi sudah pegang ya. Betul. Di awal yang Hebat sudah tuh. kita bahas. Dan kalau tadi Jidi sering mengatakan, ini hoki ya. Ini kayaknya nggak tahu kenapa bisa menang gitu ya. Tapi karena Jidi mengutamakan latihan terlebih dahulu. Iya. Proses sudah dijalankan, nanti hasilnya akan mengikuti dengan sendirinya. Betul. Nah tapi yang kebanyakan anak muda sekarang seperti itu Kak Jo ya. Dimana aku pengen jadi misalnya influencer. Tapi kok followernya dikit. Tapi nontonnya kok dikit. Padahal aku udah bikin banyak loh videonya. Tapi nontonnya dikit. Udah aku selesai aja. Aku mau ganti profesi. Betul. Nah itu yang harus dihindari ya. Iya benar. Sebenarnya saat kita merasa fokusnya sama si hasil itu, kita akan jadi kecewa kan, konsisten turun tuh. Iya. Tapi saat kita fokusnya sama proses, itu akan membuat kita motivasi jadi lebih baik lagi kayak gitu. Nah ngomongin konsisten dan untuk bertahan sampai detik ini. Ada satu fun fact menarik juga nih Apa Kak itu? Jo. Katanya dari teman dance-nya Jidi sendiri dari SMA. Sebenarnya itu cukup banyak ya Jidi ya. Ya lumayan.
katanya sampai detik ini yang akhirnya bertahan masih dalam industri untuk dance ini adalah jadi seorang. Iya betul. Benar Kalau ya? dari teman-teman sekolah ya, kan aku awalnya belajar dari sekolah. Teman-teman sekolah dari SMP, SMA itu cuma aku doang yang masuk ke industri. Bahkan dance kuliah pun beberapa doang sih gitu. Cuma ada satu lah temen yang bareng gitu. Sisanya enggak. Dan akhirnya mereka sekarang sudah punya profesi masing-masing yang lain itu. Udah mungkin ya. Mungkin udah kali ya. Jadi ini terlihat ya, saat akhirnya kan dulu sering main bareng karena satu profesi dance gitu ya. Saat mereka udah mulai nggak dance, fokusnya jadi bukan, ayo aku cari temen, ikut temen, main sama apa kehidupan mereka gitu ya. Tapi jadi konsisten dengan, ya udah kalau kalian nggak mau ngedance, aku akan tetap di dance dan akhirnya punya circle baru lagi ya. Punya teman-teman baru lagi, koneksi baru lagi. Nah ini yang menyenangkan, pengalaman baru lagi, lingkungan baru lagi, relasi baru lagi. Betul, jadi nggak harus selalu dengan teman yang sama gitu ya. Benar. Kalau teman kita ikutan berhenti, kita berhenti. Nah Iya, jangan sampai seperti jangan, itu jangan. juga ya. Kita bisa belajar dari Jidi untuk belajar tadi konsisten gitu ya. Betul. Sehingga hasilnya bisa terlihat seperti saat ini ya. Menuju ke rangkaian akhir acara kita Kak Jo ya. Iya. Aku jadi penasaran dengan masa depannya dari seorang Jidi. Tadi Jidi bilang ya, bahwa nanti juga ke depan kan nggak akan selalu ngedance gitu ya. Tapi apakah nanti kalau suatu hari udah nggak ngedance lagi akan mungkin jadi ikutan koreografer, akan buka pelatihan atau justru buka bisnis yang di luar dari dance ini? Kau bayangkan Jidi? Maunya sih ya itu dilanjutin jadi koreografer segala macam. Cuma memang sekarang sekolah juga sering minta ya, cuma belum pede lah, belum yakin kayak bisa nggak ya gitu. Cuma kedepannya mungkin mau udah gitu juga kalau bisa aku pengen punya bisnis di luar dance ini. Oke, yang tadi ya, yang mami ya. Ya yang fashion sama pengennya itu sih punya studio sendiri gitu. Iya. Berarti kalau Masih susah sekarang tuh di Bandung ya. Iya, Kenapa? Studio dance-nya. banyak sih sebenarnya, cuma kayak gak ada yang yang Proper gitu ya. Iya proper. Iya. emang syarat untuk proper day studio itu apa emang Yang Jidi? bagus aja sih, cuma maksudnya dengan harganya juga oke gitu. Kadang sekarang yang karena dia menang tempat gitu di tengah kota jadi mahal banget. Ada yang di pinggir banget murah tapi tempatnya gitu terus Iya. habis sama ongkos gitu kan segala macam. Iya, ini Gitu menjadi sih. keluh kesah ya dari para Kalau dancer. kesal dancer udah pasti itu. Masih butuh tempat untuk latihan gitu Iya, ya. proper. Yang kayak di Korea gitu lah. Oh, gitu, proper. yang ada kaca-kacanya gitu Iya. gitu ya. Yang Oh. bagus studionya memang ya artis kalau datang kalau take apa juga bagus. Itu Betul. cuma baru ada satu sih masalah di Bandung. Wow. Gitu? Ya yang menurut semua dancer bagus. Jadi kalau kayaknya mau untuk acara yang serius yang proper pasti Bandung di satu tempat itu gitu ya. Ya itu juga nggak banyak yang tahu. Kita juga baru tahu akhir-akhir ini. Oh ada ya tempat itu gitu. Wah, ini siapa tahu inspirasi ya. Nanti ini cukup luas ya, Maestro ya. Ya, boleh. Bisa jadi studio dance nanti Boleh, kita akan boleh, coba boleh. wawancara ya. Bisa. Nanti kalau dancer datang, wah ke Maestro aja. Ini Iya. yang enak Langsung nyaman ya. dipasangin nih. Langsung dipasangin kaca, langsung bisa gila dance ya. Oke ya. Oh ini kaca langsung. Ini bisa nih, udah beberapa syarat memenuhi ya. Kita akan coba lihat ke depannya ya. Tapi kita belajar banyak hari ini Kak Jo ya. Kita mau Iya. ngucapin makasih untuk Jidi yang sudah mau hadir di Maestro You Channel, sudah berbagi kehidupannya. Berharap banyak yang mendengarkan di hari ini juga terinspirasi. Kalaupun ada satu hal yang mungkin bisa menginspirasi Sobat Maestro yang awalnya jadi males-males gitu ya, sekarang jadi semangat lagi. Kita harapkan itu terjadi saat mendengarkan program ini gitu ya. Dan menuju rangkaian akhir, kita akan bertanya pada Jidi, mungkin ada quotes untuk menutup rangkaian acara kita, nggak untuk memberikan semangat atau motivasi untuk anak-anak muda juga yang mendengarkan program ini. Itu kali ya yang tadi kali ya, proses tidak akan mengkhianati hasil ya udah pasti. Wah, itu yang Gitu pasti. sih, ya. Yang dipegang oleh seorang Jidi ya, sehingga akhirnya membuat Jidi kembali menekankan statement itu, percayalah pada proses yang tidak akan mengkhianati hasil. Wow, luar biasa Kak Jo ya. Terima kasih sekali lagi Sobat Maestro yang sudah mengangkat obrolan kita 2 jam ke belakang. Dan sekali lagi Sobat Maestro, bagi Anda yang mau mendengarkan dan gak cuma dengerin, pengen lihat yang visualnya. Dari tadi ngomongin Jidi, gimana sih wajah dari seorang Jidi? Gak perlu khawatir, Sobat Maestro masih bisa melihatnya ada di YouTube kita di Maestro Radio Bandung. Tapi untuk saat ini seorang Jidi akan belajar lagi untuk mencoba satu hal yang baru. Yes. Kak Jo ya, menjadi seorang penyiar menutup rangkaian acara kita hari ini. Silakan Jidi. Oke. Dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Janat dan Kajul dan Kajo. Kami undur diri. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye bye.